Luar biasa, pagi ini saya ketua alumni Asrama Sakura Uncen bisa ketemu dengan senior saya, om saya yang ganteng, Bebeto. Benar-benar top. Arnold Woria, SPD. Saya pimpinan daerah. Luar biasa. Ini om ini kalau kita ketemu pasti penuh dengan inspirasi, tapi juga pasti banyak istilah. Tapi beliau tetap kita panggil terus sebagai ketua segala zaman, dan juga sebagai ketua PS Uncen. Jadi semua tim PS Uncen terbaik di era 90-an. Pasti semua pemain PS Uncen, mau fakultas hukum kah, fakultas fisip kah, apalagi FKIP ya, ini sudah fakultas ekonomi, semua Om Sony pasti sangat dikenal. Banyak istilah dalam mengolah bola untuk memberikan spirit. Beberapa istilah itu sudah sering, tapi hari ini kita mau ingatkan kembali sebagai sebuah memori. Silakan Om Sony. Iya, terima kasih Kakanwil Kemenkumham Provinsi Papua. Terima kasih sudah berada luar di biasa. Serui bersama-sama dengan tim, sebuah langkah-langkah yang sangat baik, sebuah inovasi yang baik yang sudah dilakukan oleh Kakanwil untuk memperdekatkan pelayanan pada masyarakat, terutama dalam paspor elektronik dan juga haki dan lain-lain sebagainya. Selamat datang di Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih. Kabupaten kelahiran, tetapi saya patut harus menyampaikan selamat datang dan bersama-sama di hari ini. Jadi mengenang bersama-sama, kita bersama-sama di Uncen, tetapi juga di asrama, tetapi juga tidak lupa sesama kita KKN di Serui tahun 93-94. Iya, jadi memang saya dikenal dengan DAI. DAI itu artinya daftar istilah. Daftar istilah, DAI, daftar istilah. Itu disampaikan karena beberapa istilah yang saya sampaikan luar biasa. Ini istilah-istilah saya semua ini istilah-istilah yang tidak ada orang yang bisa buat. Iya. Kalau kakak Richard Kalilago dari fisik. Kakak Richard dengar ini. Itu kasih kita itu kalimat yang tidak kita lupa itu adalah kata yang tidak kita lupa itu adalah arahkan. Jadi saya sudah pegang bola langsung di baterai arahkan. Jadi iya, tapi langsung om bisa bikin dia kepanjangan. Jadi arahkan itu. Iya, arah satu arah. Arah satu arah. Luar biasa. Jadi itu kakak Richard, dan seperti tadi disampaikan, kami semua kakak Richard, saya dan juga kakak Otto Membrako, kakak Nathan, almarhum, kami semua itu ada di PS Irian Putra. Di bawah komando kakak almarhum Mandowen, kakak Rumbiak, semua ada di situ. Dalam perjalanan waktu, kemudian PS Irian Putra ini yang bercokol seluruh pemain-pemain dari daerah dan juga gabungan dari beberapa fakultas yang tadi sampaikan. Nah, kemudian atas inisiatif saya rubah tuh PS Irian Putra menjadi PS Uncen. Sekaligus sebagai pelatih tanpa luar biasa, tanpa sertifikat kan, tanpa lisensi. Tapi rupanya itu tapi berkualitas. Dan kami ikut dalam kompetisi Persipura Divisi 1. 90-an saat itu. Jadi sampai sekarang di mana-mana semua tetap yang alumni PS Uncen tetap panggil pelatih dan ketua PS Uncen. Begitu. Supaya kamu tahu yang anak Uncen sekarang ya. Kemudian ada beberapa istilah bola. Misalnya selalu orang panggil Pele, tapi Don tidak tahu Pele itu kepanjangan. Pele itu artinya pemain legenda. Pele pemain legenda. Supaya kamu tahu. Kemudian ada beberapa istilah lain di sepak bola, misalnya striker ganda. Itu artinya seorang striker yang bertugas ganggu daerah. Makanya disebut ganda. Itu yang biasa disebut second striker. Ada juga yang disebut striker tunggal. Itu artinya dia ini tunggu ada bola baru lari. Ada bola baru lari, tunggal. Pengalaman saya dalam bermain bola ini, saya ini striker ganda. Selalu melayani yang striker tunggal. Kemudian ada istilah lain juga dalam sepak bola. Kadang-kadang begitu ada pelanggaran, langsung semua bilang palang. Orang tidak tahu palang itu apa. Maksudnya itu pagar langsung. Makanya pagar langsung, pagar langsung supaya tidak ada ruang tidak ada ruang untuk bola bisa diarahkan ke gawang. Itu beberapa istilah ini waktu almarhum Inofak Dalam ada di Persipura dan saya ngajar di SMA Diaspora. Itu Persipura 90-an kala itu tinggal di asrama Putra Setioge.
setiap mau pergi berlatih atau bertanding di Mandala pasti mereka berhenti di SMA Diaspora dan panggil kode Pak Guru. Ya. Itu sekalipun saya mengajar langsung itu mengajar matematika bukan bahasa Indonesia atau lain-lain. Tapi itu saya bisa tinggalkan itu mengajar dan lari ikut mereka dengan bis untuk ke Mandala. Di depan naik di bis mereka sudah kasih saya duduk di depan. Ya. Ada Vision Muraoje dan semua itu. Lalu saya berikan istilah-istilah sepak bola. Sampai istilah ini, sampai sekarang ini masih mereka pegang. Di luar itu ada istilah-istilah lain yang saya populerkan. Misalnya kita bilang tamu. Padahal tidak tahu kepanjangan tamu itu apa. Tamu itu artinya tatap muka. Tatap muka, tamu. Ya tamu itu tatap muka. Itu. Luar biasa. Kemudian ada istilah dong ini. Aduh ini kita ada lobby tapi mau pergi lobby di sini tapi belum ketemu orang apa. Apa tuh lobby? Lobby itu artinya lowongan bicara. Lowongan bicara. Mantap. Jadi saya ada punya banyak istilah-istilah, makanya nama Son itu lalu seperti tadi Kakak Nul sampaikan, orang mulai bilang Sony itu artinya suka omong nama-nama istilah. Suka ngomong nama-nama istilah Sony. Sedangkan kalau saya bilang bisu saja, orang semua tidak tahu kepanjangan bisu itu apa. Bisu itu artinya bicara sulit. Bicara sulit. Jadi, oh ini bisu ya bicara sulit. Kadang-kadang juga orang bilang, ini kan aman. Orang tidak tahu aman itu apa. Ya aman itu karena ada manusia. Tidak mungkin hewan jaga keamanan. Gimana? Pak aman? Aman. Iya karena ada manusianya makanya aman. Ini bahasa-bahasa Indonesia menurut saya, orang Indonesia bikin bahasa tapi pada dasarnya tidak substansinya tidak paham. Misalnya kata kamu. Orang tidak tahu kamu itu apa. Artinya kamu itu artinya kalian semua. Makanya ketika saya bilang kamu artinya untuk kalian semua. Jadi dipendekkan menjadi kamu. Ini dulu orang bikin kata-kata ini tuh tidak pikir yang itu. Nah saya ini punya keahlian untuk itu. Begitu. Jadi ada misalnya tas. Tas itu apa? Artinya tas itu tempat angkat sesuatu. Tempat angkat sesuatu, luar biasa. Nah, lalu kata paku. Paku itu artinya paling kuat. Paling kuat. Tidak mungkin paling lemah. Gitu. Jadi ada beberapa istilah. Saya sudah catat hampir kurang lebih hampir 200 kata dan ada satu kata yang saya mau titip dari Cornelis Waroi. Oke. Pak Hakim ya? Pak Hakim. Dia waktu itu kasih saya kata coba. Coba. Saya tanya coba itu apa? Dia bilang coba tuh cara orang berakal. Itu dari jadi mereka ini terpengaruh dengan satu istilah. Jadi mereka juga berpikir untuk. Jadi ada istilah kasih. Orang bilang kasih itu kan tidak tahu kepanjangan kasih itu karena ada suatu ikatan hati. Karena ada suatu ikatan hati. Kasih. Jadi Allah mengasihi manusia, maka Allah menghadirkan Yesus Kristus. Karena Allah punya hati kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, maka Allah kasih itu Yesus Kristus datang. Itu karena kasih. Dan Yesus menjadi simbol kasih. Itu. Jadi ada istilah-istilah yang cinta, cerita indah tentang asmara. Satu kata lagi itu hati. Saya tanya hati itu apa? Dia bilang harus teguh iman. Terus saya bilang iman itu apa? Dia bilang iman itu inisiatif manusia. Begitu. Jadi berarti dia semua mendekati menyaingi Om ini. Saya berusaha jaga jarak supaya tidak boleh dekat. Tapi dia sudah dapat kunci-kunci nih. Makanya sekarang saya sudah tidak ngomong. Jangan sampai rahasia bocor. Aduh. Jadi ada beberapa istilah banyak yang minta saya untuk asmara belum asmara. Asmara itu adalah suatu masa romantika. Asmara. Jadi kadang-kadang kata lapor itu apa? Artinya langsung pada orangnya. Ya kan? Jadi nanti kalau adik-adik mau ketemu Kak Kanwil, lapor Kak Kanwil. Itu langsung pada orangnya. Masa bisa lapor sama orang lain? Iya. Luar biasa. Ini penuh inspirasi ini. Ini semua bisa kita daftarkan menjadi hak kekayaan intelektual dari Om. Iya. Ini. Karena ada yang sudah mau coba-coba. Jangan. Ini kita pertegas untuk. Jadi harus didaftarkan. Cinta itu cerita indah tentang asmara. Asmara itu adalah suatu masa romantika. Jadi kalau orang bilang cinta itu apa? Cerita indah tentang suatu masa romantika. Orang tidak mengerti bagian ini. Luar biasa. Jadi ditambah dengan cinta kasih pas. Terus kata jamu itu kan apa? Jadi awet muda. Luar biasa. Jadi
Anda minum jamu tapi tidak tahu makna dari kata jamu. Hari ini Anda tahu. Lama itu artinya lain masanya. Ya sesuatu yang lama di masa berbeda deh. Sekarang ini maka disebut lama. Lain masanya. Terus ketika orang bilang ini baru. Baru itu apa? Itu barang rusak yang diperbaiki menjadi baru. Begitu. Luar biasa. Jadi banyak kata. Betul, saya setuju. Ini saya harus susun baik. Ya harus susun. Jangan tunggu lama. Tapi kata-kata ini akan menjadi inspirasi. Dan betul. Memahami betul. Dan kata-kata yang saya panjangkan itu ada yang substansi artinya cocok dengan dia punya kata. Ada orang selalu bicara bahasa-bahasa yang adidas apa segala macam, tapi saya tidak main di bagian situ. Tapi saya main di bagian yang penuh makna. Iya, jadi kepanjangan penuh makna dan menjawab substansi. Dari kalimat yang di. Kalau yang biasa saya guraukan, misalnya mereka anak-anak ini selalu panggil saya, misalnya kakak nu panggil saya Om, apa itu Om? Artinya orang muda. Makanya panggil saya Om, orang muda. Ya, orang muda. Tapi sapu cucu panggil saya Temu, Temu artinya tete muda. Kalau ini tidak substansi, tapi orang bilang sudah Temu itu biasa itu bilang tete muda. Begitu. Jadi ada banyak kata yang bisa saya punya dan banyak yang sudah usul untuk saya harus tulis. Dan saya sudah berusaha tulis, tapi hampir sudah 200. 200 kata. Sudah itu harus masuk ya? Ya harus masuk. Kita harus daftar sebagai hak cipta. Ya, hak cipta. Itu bisa bikin lagu tuh. Bisa. Pak Julano bikin lagu. Bisa. Dari berbagai istilah. Beberapa istilah ya, beberapa istilah bisa. Bisa. Yang penting Om izinkan. Kamu, kalian semua. Jadi Om izinkan. Iya. Ya. Bisa. Bisa kan, iya bisa. Ini kan. Kalau tua tuh artinya tunggu ajal. Ya namanya orang tua. Tunggu ajal ya. Jadi ada beberapa istilah yang saya buat dan itu biasa menjadi bahan diskusi teman-teman. Kalau saya ada di setiap pertemuan selalu istilah-istilah ini kalau saya sampaikan ruangan itu menjadi ramai. Ya, menjadi ramai. Jadi ramai dan sebagainya. Saya pikir sementara begitu. Ya, yang jadi bisa saya sampaikan cerita episode pertama. Tapi Om belum ini dulu. Jadi kan 10 kunci kesuksesan itu ketiga itu kan gaul. Jadi mungkin kalau gaul kira-kira Om kasih. Jadi anak kakak Om ini dalam hal melahirkan kata-kata itu harus berpikir. Ilham. Oh, ilham. Jadi tidak sembarang. Tidak sembarang. Tidak sembarang semua kata itu saya bisa langsung sekejap. Karena harus ilham datang. Makanya kalau kata-kata yang sudah saya panjangkan artinya itu ilham. Iya. Kalau yang belum itu belum dapat ilham. Belum dapat ilham. Oke. Tapi hari ini saya kasih titip kata gaul. Iya. Karena gaul itu menunjukkan bahwa satu ciri membuat kita menjadi orang sukses. Amin. Kesuksesan itu bisa dibangun dengan kejujuran, disiplin, dan yang ketiga itu gaul. Gaul itu menjadi ukuran. Jadi nanti Om bisa disiplin, jujur, sama gaul. Untuk memberikan kontribusi pikiran lah. Itu tadi Om sekarang belum bisa jawab karena itu ilham. Jadi Om tidak bisa. Ya termasuk ilham juga Om harus pikirkan kepanjangan ilham. Iya. Sedangkan Tuhan saja orang tidak tahu apa kepanjangan Tuhan. Tumpuan hati nurani. Siapa yang bantah? Iya. Tuhan ya. Ya, tumpuhan hati nurani. Siapa yang bantah kata ini? Aku minta, itu artinya amin. Jadi setiap orang bilang amin, aku minta. Aku minta. Amin. Itu. Aku minta. Iya. Doa itu dari orang beramal. Doa dari orang beramal. Amal itu Anda mau lakukan. Anda luar biasa. Itu. Luar biasa. Om cara berpikir kalau ini ilham ini. Kalau ini kakak riset Kalilago dengan tapi ini harus ada sesuatu yang lebih spesifik. Misalnya untuk memahami kata-kata itu Om butuh waktu dan suasana seperti apa? Ya. Gitu. Pengalaman saya dalam melahirkan panjangkan kata-kata itu, pertama itu kata itu cocok dengan maknanya atau tidak, kepanjangan atau tidak. Itu yang saya maksudkan ini suasana. Suasana itu entah di pagi, siang, sore, malam, atau mungkin sambil Om menyanyi atau sambil apa begitu tiba-tiba langsung Om berpikir kata ini. Tidak. Jadi setiap saya baca sebuah kata atau kalimat dalam sebuah catatan atau apa begitu, itu langsung setiap saya baca itu tuh sudah langsung memori. Saya sudah mulai ilham mulai bekerja. Ini panjangnya apa? Ini panjangnya apa? Ini panjangnya apa? Itu yang tadi saya bilang kepanjangan itu cocok dengan kata dasarnya. Jadi misalnya orang bilang catat.
catat itu apa? Itu kan catatan tangan. Catatan tangan. Artinya tangan yang bergerak, makanya catat. Nah. Jadi selalu muncul itu, makanya saya bilang ilham, karena begitu kata itu muncul, ada panjangnya. Oh cocok, saya langsung sampaikan. Kalau tidak. Makanya tidak sembarang saya harus. Jadi orang tidak bisa titip kata untuk saya panjangin, tapi saya itu harus lahir dari pikiran dan ide saya. Dia bisa datang di pagi hari, siang dengan malam hari. Tidak harus main musik, tiba-tiba kata itu muncul, tidak. Tiba-tiba jalan membaca, itu langsung bisa muncul kata itu. Saya sudah catat, tulis apa semua orang. Nah, jadi ini luar biasa sekali istilah-istilah yang dilahirkan dan sangat original dan unik dan memberi inspirasi. Jadi dari kata-kata ini juga bisa menjadi sumber motivasi. Menjadi motivator untuk membangun sebuah tatanan kinerja untuk meraih tujuan-tujuan yang bisa membawa sebuah lembaga, sebuah institusi, sebuah pemerintah mencapai capaian prestasi yang diharapkan. Terima kasih sekali Om Sony untuk kata gaul. Kata-kata gaul. Kata-kata yang nanti baru saya cari kepanjangan gaul. Mungkin ada hal yang paling terakhir yang Om mau sampaikan sebagai closing statement. Yang pertama, saya pribadi, tapi juga dalam jabatan kedinasan sebagai Kepala Kesbang Polo Kabupaten Kepulauan Yapen, menyampaikan banyak terima kasih kepada Kakanwil Kemenkumham Provinsi Papua, Bapak Antoni Sayurbaba, boleh ada bersama-sama tim di sini. Dan saya melihat kegiatan dari kemarin sampai hari ini itu banyak yang masyarakat hadir di sana, itu artinya kendala yang selama ini masyarakat hadapi sudah bisa dijawab oleh Kakanwil bersama tim untuk hadir di sini. Dan saya percaya program yang atau kegiatan yang Kakanwil hadir sendiri dan laksanakan ini akan memberi manfaat yang banyak untuk masyarakat luas di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan saya pikir ini sesuatu baru terjadi pertama kali dalam sejarah hadirnya Kemenkumham, Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua. Ini baru pertama terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kanwil datang dengan seluruh tim untuk bisa memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk Kanwil dan rombongan. Berdoa Tuhan memberkati dan rencana-rencana ke depan kiranya Tuhan berberkati pula sehingga lebih berperan luas untuk memberi manfaat kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga masyarakat Provinsi Papua dan seluruh orang asli Papua di tanah Papua. Terima kasih, itu sekilas wawancara kita yang sangat eksklusif dengan banyaknya istilah dari Om saya, orang muda, Sony, suka omong nama-nama istilah yang menginspirasi kita dan penuh makna untuk memotivasi kita. Mari kita bangun Kabupaten Yapen, negeri Pulau Panjang, negeri yang penuh dengan banyak inspirasi dan juga melahirkan banyak pemimpin terbaik untuk terus maju dan melayani masyarakat supaya ada kesejahteraan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sehat selalu Om Sony dan terus berkarya. Dan Tuhan memberkati kita semua.